Halo teman-teman di Indonesia. Tenang, saya bukan teroris. Saya hanya mau menunjukkan salah satu baju yang kami pakai di sini supaya tidak membeku, bukannya tidak membeku saat musim dingin, ya. Ini sudah di Ohio, sudah mendekati musim dingin. Sudah 2-3 kali ada salju, tapi cepat meleleh. Hari ini di atas 0 derajat Celcius, tapi ya mungkin satu nomor aja ya, mungkin 5 atau sekitar itu. Agak mendingan sekarang karena seperti Anda bisa lihat di luar itu ya cahayanya membuatnya lebih menyenangkan. Nah, saya sekarang di rumah adik saya sedang masak salah satu favorit di Amerika, alternatif murah dibanding dengan martabak manis ya. Namanya itu pancake atau hot cake atau flapjack. Jadi saya akan menunjukkan kepada kalian yang saya pakai hari ini, yaitu ini batternya atau adonannya. Terus saya masukin ke panci yang sudah panas. Ya. Segitu cukup. Nah, biar lebih cepat karena saya mau makan. Saya tutupin. Mirip dengan pancake tapi tidak ada ragi. Terus ini biasanya pakai baking powder, atau baking soda. Yang saya bikin itu ini adalah resep dari toko karena saya belum punya resep yang bagus. Kalau Jasmine dia sudah punya resep yang bagus untuk bikin pancake atau waffle. Tapi saya belum tahu resepnya. Saya tanya, dia bilang, nggak tahu. Ya udah. Yang ini rasanya ada rasa pisang. Dan saya juga masukin, seperti Anda bisa lihat di sini, banyak coklat. Karena saya penggemar berat coklat. Sampai tahun lalu, pada bulan, kalau nggak salah, Februari ya, saya makan begitu banyak coklat sampai saya sakit perut. Saya harus ke IGD karena sakitnya di sini. Dan saya tidak tahu itu apa. Tapi saya dibangun saat tidur jam 2 pagi. Saya dibangun. Jadi saya tidak tahu ini masalah yang saya belum pernah mengalami. Saya ke IGD. Ternyata ada radang di perut dan juga di usus. Agak marah, tapi nggak seperti perutnya yang terbeban ya. Dan saya pikir apa yang bikin masalah seperti ini, bukan gawat ya. Dan akhirnya saya pikir, wah, sekarang saya makan sekitar satu batang coklat setiap hari dengan kadar coklat sekitar 85%. Oh ya. Nah, kalau Anda bisa lihat ini. Ups. Nah, itu dia. Ya. Masih agak basah. Saya akan menunggu sedikit lebih lama ya. Dan saya pikir, wah, dengan kadar 85% coklat dimakan satu batang per hari, berarti itu yang mengganggu perut saya. Kenapa saya makan begitu banyak? Yang satu, kalau coklat di atas 70% ada manfaat kesehatan. Kecuali coklatnya dibuat terlalu panas atau diproses dengan alkali. Atau proses-proses lain yang merusak semua nutrisi di dalam coklatnya. Jadi saya makan begitu, dan juga karena saya suka rasanya. Ya, saya tahu kalian di Indonesia nggak suka, kalian mau makan coklat susu itu bukan coklat susu, itu lebih bagus daripada coklat putih, tapi
Saya nggak senang, dan sekarang karena saya nggak bisa makan laktos, semua bahan dari susu, susu macam apa aja dari sapi atau domba atau kambing atau apa, itu bikin saya kentut banyak ya, dan baunya luar biasa. Dan kalau saya makan, itu hanya kalau saya makan ya satu potongan coklat susu aja yang kecil segini, saya akan kentut terus. Itu dia. Nah, dibalik. Oh, terlalu lama karena kalian membuat saya sibuk bicara ya, sampai lupa. Aduh, ya tapi hampir kosong, hampir kosong. Masih oke. Masih boleh dimakan. Terus ya, jadi kalau susu segitu, itu akan bikin banyak kentut yang bau banget. Kalau saya makan lebih banyak lagi, contoh satu gelas susu, saya akan sampai diare, parah, ya. Saya akan kentut mungkin sampai 3 hari dengan sering, mungkin setiap 5 menit. Dan baunya luar biasa ditambah dengan diare. Saya nggak mau. Jadi kalau sekarang saya makan makanan yang mengandung susu atau bahan dari susu, saya harus makan enzim namanya lactase untuk membantu mencernakan laktos. Terus ini harus keluar. Nah, itu dia. Nomor 3. Nomor 1 sudah masuk perut. Terus jadi sekarang hari ini saya senang banget karena selama ini tinggal di rumah adik saya ya. Dan itu agak susah karena adik saya ya memang ini rumah dia kan. Dan dia punya banyak peraturan, dan ya saya harus hati-hati mengikuti semua peraturan. Kalau tidak, dia akan mengingatkan saya. Ya jarang marah sih, tapi ya saya tidak suka diingatkan terus. Jadi sekarang saya dapat pekerjaan di Amazon. Terus kemarin-kemarin saya berhari-hari mencari mobil yang sesuai dengan budget saya, dengan uang saya. Nggak banyak. Kalau dia di sana ya banyak sih. Tapi kalau di sini nggak banyak sama sekali. Susah ketemu dengan uang yang saya bisa mengeluarkan mobil yang layak dipakai. Saya lihat beberapa dan semua punya masalah-masalah berat, sampai saya akan mengeluarkan mungkin uang sebanyak harga yang mereka minta untuk mobilnya. Jadi ya, tapi akhirnya kemarin saya bertemu dengan keluarga yang punya mobil itu dari awal. Awalnya orang tuanya, kemudian akhirnya 2 tahun lalu diberi kepada cucunya. 2 tahun kemudian dia hanya jalan 2000 mil sejak mendapatkan mobil itu, dan jadi kondisinya cukup bagus, dan saya beli, dan saya senang karena saya dapat diskon. Dan sekarang saya tahu saya bisa tidak harus takut karena saya punya uang untuk ganti semua ban, karena tinggal segini ya. Kedalamannya thread. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya thread. Jadi saya senang punya mobil, lega, karena tanpa mobil nggak bisa ke tempat kerja. Tempat kerjanya kalau dari sini ke sana, kalau jam segini saya mau berangkat 25 menit lagi sekitarnya, dan kalau ke sana setengah jam. Dan itu dengan kecepatan sampai 75 mil per jam. Kebanyakan jalannya ya. Terus kalau pulang itu jam pulang untuk banyak orang. Jadi kalau pulang, nah ini sempurna ya. Masih basah di tengah, tapi di pinggirannya nggak basah lagi ya. Bentar ya, saya mau
bergulat dengan ini. Agak susah tangannya sibuk, jadi maaf ya. Nah, itu lebih mantap kalau warnanya segini dibandingkan dengan warna yang seperti itu ya. Jadi saya senang karena punya mobil. Terus saya belum punya waktu untuk kalau di sini bukan polisi ya. Saya harus ke departemen kendaraan di sini. Jadi moga-moga saya sudah mengurus asuransi mobilnya, karena tanpa asuransi mobilnya saya nggak bisa mendaftarkan mobilnya, berarti nggak boleh pakai kendaraannya. Kalau ditangkap tanpa asuransi ya dendanya besar. Ya, jadi berdoa itu lancar diselesaikan asuransinya dan daftarnya, terus sampai saya bisa pakai itu dengan aman ya. Terus mobilnya saya dapat tahun 2003 Ford Fusion. Nah, jadi ya lega. Nah, lega tapi nggak lega karena sekarang tinggal di rumah adik saya. Saya harus mencari tempat untuk saya sendiri karena mereka mau saya dan Jasmine dan Regi sudah pindah dari sini sebelum hari Natal, karena mereka bilang kalau hari Natal mereka tidak pernah kemana-mana sejak punya anak. Mereka hanya berempat di rumah ini merayakan hari Natal. Mereka tidak mau kami di sini. Kalau malam Natalnya boleh, tapi kalau hari Natalnya nggak boleh. Maaf, kalau malam sebelum Natalnya ya. Jadi ya saya harus segera menemukan tempat yang bagus dengan dekat dengan sekolah-sekolah yang layak untuk anak-anak saya. Saya tidak mau mereka ke sekolah yang jelek. Mereka sudah mengalami banyak hal yang membuat mereka stres, mereka sedih ya, kehilangan ibu, banyak stres selama ibu sakit, terus dimanipulasi oleh keluarganya selama 1-2 tahun, saya belum tahu persisnya. Terus begitu Ita, istri saya meninggal, mereka dimanipulasikan lagi dan akhirnya saya terpaksa pindah ke Amerika. Itu membuat mereka tambah stres karena mereka tidak mau, terutama Jasmine. Dia kangen semua teman-teman di Indonesia. Dan jadi saya terpaksa pindah ke Amerika. Dan saya sekarang sejak Jasmine menjadi 13 tahun, saya mengizinkan dia untuk berkomunikasi dengan keluarga dia di Indonesia bersama dengan teman-teman. Tapi kalau dia masih kangen berat sama teman-teman dan keluarga di Indonesia, ya itu waras kan, wajar kan. Waktu saya jadi sempit, saya harus siap pergi dalam 15 menit ke depan. Jadi ini harus disingkatkan. Pokoknya pindah ke Amerika, terus saya bulan Agustus pindah dari Wisconsin ke Ohio. Itu membuat mereka stres, terutama Jasmine, karena Jasmine terpisah dari sahabat-sahabat dia di sana di Wisconsin. Dan tapi ya kami harus, karena ibu saya jadi pikun dengan demensia sampai dia jatuh di kamar tidur nggak bisa bangun 2 hari. Akhirnya ditemukan sebelum terlambat. Bicara dengan kalian membuat saya membuat pancake yang keempat gosong. Coba lagi ya. Jangan mengganggu saya terus. Ya, jadi dia sedih. Terus dia lagi dalam puber, jadi pubernya membuat dia susah. Kadang-kadang saya pusing, tapi saya berusaha sabar karena ini proses menjadi dewasa kan. Kalau Iregi ya mendingan dibandingkan Jasmine.
Dan ya kalau semua trauma-trauma yang mereka mengalami di di Indonesia dan setelah pindah ke sini itu semua dibuat mendingan karena mereka ke terapis yang sangat baik hati dan membantu mereka sampai traumanya hilang. Mereka masih bermasalah tapi nggak ada trauma lagi. Dan saya bersyukur karena dapat bantuan dari pemerintahan dan juga dari United Way. Terima kasih ya untuk dapat terapinya. Jadi ya, tapi tugas pertama saya sekarang tanpa istri ya adalah menjaga anak-anak saya, memastikan mereka dapat hidup yang sebaik mungkin ya, sama seperti orang tua lain yang menyayangi anak-anak mereka. Dan mungkin sekarang saya masih dapat bantuan dari pemerintahan. Tapi saya berharap lama-kelamaan saya akan dapat pekerjaan dengan gaji yang cukup besar sampai saya tidak harus minta bantuan terus karena saya nggak suka. Saya mau hidup bebas, minta-minta ya. Dan saya tahu saya bisa lakukan itu. Saya sejak pindah ke sini, saya coba dapat pekerjaan sebagai customer service atau pelayanan lewat telepon dan email dan lain-lain. Tapi sayangnya belum ketemu perusahaan. Walaupun saya lihat di seluruh dunia yang mau terima saya. Karena kalau cari lewat internet, banyak kompetisi dari seluruh negara, dari banyak orang yang bagus dan mungkin dianggap lebih bagus daripada saya. Saya tahu kemampuan saya sangat bagus, tapi mereka harus lihat apa yang mereka dapat seperti CV ya. Ya, itu dia. Jadi sebentar lagi berangkat ke Amerika, ke tempat kerja. Aduh, kangen sekali dengan makanan di Indonesia, tapi saya nggak punya resep-resepnya karena waktu saya mau berangkat ke Amerika, saya lihat di buku resep istri saya, ternyata dia hanya tulis bahan-bahan yang dia pakai, dia tidak tulis instruksinya. Jadi nggak mungkin saya bisa bikin sesuai dengan cara istri saya. Dan itu sayang sekali karena istri saya sangat pandai bikin makanan yang enak. Dan saya mau mengingatkan istri saya dengan makan makanan dia. Ya, tidak ditakdirkan kayaknya. Pengen bikin martabak, opor, rendang, pempek, gado-gado, dan banyak yang lain yang saya kangen dari Indonesia. Saya juga kangen teman-teman saya di Indonesia. Ada banyak ya sebenarnya anggota keluarga saya juga kangen. Cuman maaf ya, saya nggak mau ada masalah seperti yang terjadi kemarin. Jadi saya nggak berkomunikasi sama mereka karena takut. Ya, jadi kalau sehari-hari saya bangunin Iregi karena Jasmine sudah berangkat untuk sekolah. Saya tanya dia apakah dia mau saya bangun dengan dia. Dia bilang nggak peduli. Ya udah, saya bangunin Iregi, memastikan dia makan. Saya kasih sayang kepada dia. Saya menunggu sampai di depan sama dia untuk bus sekolahnya. Dan kalau sudah beres, sudah naik, ya saya bisa melakukan tugas-tugas yang ada seperti yang saya sudah menggambarkan tadi. Kalau sudah saatnya saya makan, kemudian ya berangkat ke tempat kerja, dan setelah itu pulang, masak makan malam,
bersama dengan Iregi. Kalau Jasmine mau, sama Jasmine tuh juga kadang-kadang nonton sesuatu. Dan mereka tadi malam nonton Netflix serinya namanya Explained. Tentang masa depan daging karena manusia makan terlalu banyak daging. Contoh ya, kemarin dibilang ini episode yang baru, dibilang dalam episode itu tentang daging bahwa setiap tahun kita manusia kita membantai 1 miliar kambing dan domba, 1 miliar babi, 1,5 miliar sapi, dan 23 miliar ayam. Nah, untuk bisa lakukan itu, air, tanah, makanan yang dibutuhkan dan ditambah dengan bahan lain seperti obat itu sangat besar. Jadi lebih banyak makanan yang kami menanam dipakai untuk daging yang kami yang kita mengonsumsi jauh lebih banyak. Jadi itu sangat tidak masuk akal menghabiskan banyak air bersih, tanah, dan makanan hanya demi kesukaan daging. Bukan saya bilang harus jadi vegan, bukan saya bilang harus jadi vegetarian. Kalau kita lihat, kita wajib makan sesuatu yang mengandung vitamin B12. Kalau itu biasanya hanya dari binatang, ya. Jadi jelas kita bukan vegetarian secara alam, ya. Pancake yang terakhir sedang dimasak. Ya, pokoknya kalau semua negara ikut contoh-contoh Amerika, Indonesia dan lain-lain yang suka makan terlalu banyak daging, kita tidak punya tanah cukup di dunia ini untuk memuaskan semua manusia yang mau makan daging terus. Kecuali kita mulai saling makan. Itu nggak bagus kan. Nah, jadi tadi malam juga menonton satu episode tentang kecantikan. Tapi secara utuh ya, bukan secara wajah ya, tapi semua ya. Apa itu keindahan, kecantikan. Dan itu ya menarik juga. Sebenarnya saya suka explain, walaupun terkadang agak bias, agak satu sisi aja ya. Tapi saya belajar ya. Dan juga mereka punya cara namanya Rotten di Netflix. Dan itu sangat bagus. Kalau explain itu sekitar 15 menit ya. Kalau Rotten itu hampir 1 jam. Dan Rotten itu memfokus kepada makanan dan masalah-masalah di balik makanan seperti masalah mafia, masalah menyalahgunakan air, masalah trik-trik yang dipakai oleh yang kaya raya untuk memastikan posisi mereka di atas semua yang lain dan mencurangi orang lain juga. Jadi ya banyak seperti itu. Saya senang dan saya mau anak-anak saya belajar, mereka bisa paham seperti apa. Oh ini sekarang bawa rumah saya di ruang bawah tanah. Saya nggak menunjukkan karena nanti adik saya akan marah karena malu karena berantakan di sini. Tapi ya, jadi jangan lihat. Oh, jangan lihat. Oh, jangan lihat ya. Nanti dia malu dan saya dimarahin. Jangan ya. Pokoknya kemudian kalau sudah waktunya Jasmine dan Regi diminta untuk siap-siap untuk tidur. Ya, biasanya Jasmine memberontak ya. Dia tidak mau. Dia selalu, kenapa sekarang? Jasmine, karena ini sudah waktunya. Tapi saya belum mau tidur. Ya, nggak apa-apa.
ini waktunya. Ya udah, sebelum berangkat, saya mau menunjukkan lingkungan di sini. Ini lingkungan kayak desa ya, jadi luas. Beda dari di kota. Kalau di kota sempit ya. Aduh, kita harus menunggu sampai pancake terakhir dimasak. Saya nggak mau hangus kan? Kamu mau makan ya? Yuk, datang ya. Saya kasih gratis ya. Tapi jangan 100 orang sekaligus. Saya mampus. Ya, ini yang terakhir. Hampir hangus karena kamu ya. Oke. Sebentar ya, sebentar. Hampir selesai. Sabar. Saya tahu kamu nggak sempat ke Amerika, belum pernah lihat seperti apa. Nah, ini nggak seperti di kota ya. Kalau di kota semua rumah mungkin lebih besar, tapi tanahnya lebih sempit. Kalau di desa seperti ini, masih banyak pohon, masih luas. Rumahnya nggak sebesar di kota ya, sebenarnya. Dulu, tante saya di New York, dia di daerah desa yang sekarang jadi kota. Jadi nggak ada banyak pohon. Tapi saya mau menunjukkan ya. Ya. Bagus kan? Nah, coba kita ke belakang ya. Kemarin di bulan September di sini tanah tetangga ya. Di sini ada kumpulan jamur setinggi ini dan dari sini sampai sini besar banget. Saya makan seberapa sebelum apa sih rusak. Tapi ya ini di belakang. Kadang-kadang ada kijang di belakang. Juga bisa ada beberapa binatang liar. Skunk. Terus weasel, rubah, coyote, dan beberapa yang lain juga yang terkadang terlihat di sini. Raccoon, tentu saja squirrel yang banyak tupai ya. Tapi nggak seperti tupai di Indonesia. Saya mau lihat tupai Jawa lagi. Lucu. Ya itu dia ya. Jadi, oh ya, sebelum kamu berangkat ya, sebelum saya berangkat juga, ini mobil baru saya. Bukan baru ya, lama ya. Nah, itu dia. Ya, mungkin tidak seperti Anda berharap saya dapat, seperti Porsche atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya, itu yang saya butuhkan. Moga-moga nggak ada masalah. Jadi sekarang saya akan bilang terima kasih. Dan semoga kita bertemu lagi. Kalau ada pertanyaan silakan di komennya ditambah pertanyaan-pertanyaan ya. Saya akan berusaha menjawab sesuai dengan waktu saya ya sebagai ayah. Dah.